Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Jamaah sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan pembukaan untuk grup yang akan kita janjikan, yang kita akan buat, yaitu silsilah fikih madzhab Syafi'i yang pertama. Ya, kita perkenalan dulu karena kita belum kenal ya, belum terlalu biasa, kita belum banyak pelajaran di YouTube, jadi kita kenalan dulu. Jadi kita pernah belajar di Pondok Pesantren Al-Furqan Al-Islami di Gresik 4 tahun. Kemudian kita setelah itu ngajar 6 bulanan di Kalimantan Timur. Kemudian kita langsung berangkat ke Yaman. Kami berangkat, saya beserta istri belajar di Yaman selama kurang lebih 5 tahun. Di Yaman sana kita itu 2,5 tahun di Darul Hadits Ma'rib, yaitu tempatnya Syekhuna Syekh Abdul Hasan Al-Ma'ribi. Kita fokus pendalaman di situ fikih Syafi'i juga, cuman belum fokus seperti kita di Tarim. Kemudian kita juga belajar ilmu akidah, belajar ilmu hadis. Cuman waktu kita di Ma'rib itu kita lebih fokus ke hadis ya, dengan Syekhuna Syekh Ali Jadullah Al-Misri. Kemudian kita lanjut ke Tarim 2,5 tahun. Ya, di Tarim kita lanjut belajar fikih madzhab Syafi'i. Guru inti kita itu sebenarnya adalah Syekh Abdul Mun'im, murid langsung dari Mufti Tarim, yaitu Syekhuna Syekh Ali Bukair hafizallahu taala. Beliau adalah Mufti Tarim. Jadi kita belajar dengan salah satu ulama paling senior sekarang di Tarim, yaitu Syekh Ali Bukair, masih hidup orangnya alhamdulillah. Beliau ini keturunan dari seorang mufti, Syekh Salim Bukair, mufti yang berada di Tarim dulu. Ya, yang beliau itu termasuk ulama kibarnya di Hadramaut. Kita belajar dengan anaknya, yaitu mufti, yaitu Ali Salim Bukair. Kemudian kita juga belajar dengan murid-murid beliau. Murid-murid beliau ini yang nantinya kami akan lebih banyak interaksi, banyak pelajaran dengan mereka. Jadi kalau kita ditanya silsilah kita untuk belajar fikih Syafi'i ini, alhamdulillah sanad kita ada, sanad kita lengkap dengan masyayikh ini. Dan kita juga dapatkan dari akhuna Ustadz Rik. Dan kita ketika mempelajari fikih, kita pelajari banyak kitab. Dan kalau kita sebutkan secara globalnya, kita pelajari kitab Safinatun Najah, kemudian Mukhtasar Latif, kemudian kitab Mukhtasar Kabir yaitu Muqaddimah Hadramiyah. Kemudian kita pelajari juga kitab Yaqutul Nafis. Kita pelajari juga kitab Umdatus Salik. Kita pelajari juga kitab Al-Jawahir An-Naqiyah. Kita pelajari juga kitab Minhajut Talibin dan kitab yang lainnya. Kita mempelajari banyak kitab dari masyayikh langsung. Kita mulazamah, bahkan kita mempelajari berulang-ulang. Setiap kitab yang kita sebutkan itu berulang-ulang. Ya, ada yang 2 kali, ada yang sampai 8 kali. Kita untuk pelajaran yang kita ampu nanti ini, kita akan fokus kepada fikih madzhab Syafi'i. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa kita fikih madzhab Syafi'i? Kenapa kita tidak mempelajari fikih madhab yang lain atau fikih Quran, atau ada yang mengatakan fikih ahli hadis? Maka kita katakan, untuk mempelajari fikih, mempelajari ilmu dalam agama apapun itu, maka kita harus kembali ke siapa? Kepada ahli yang takhasus, spesialis di bidang ilmu tersebut. Seperti halnya misalkan kita mempelajari ilmu Al-Qur'anul Karim, ilmu qiraat, maka kita harus mengikuti metode para pendahulu dalam masalah ilmu qiraat. Atau kita menggunakan pelajari ilmu bahasa Arab, maka kita juga hendaknya mengikuti metode pendahulu dalam masalah bahasa Arab. Ya, jadi mempelajari kitab-kitab tersebut secara runut sesuai metode mereka. Kemudian dalam fikih itu sendiri kita menggunakan fikih madzhab Syafi'i karena memang fikih itu ada 2 tingkatan. Ya. Tingkatan pertama itu tingkatan untuk pemula, yaitu para pembelajar yang masih awal, kemudian dia belum sampai derajat ijtihad. Ini tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua untuk para ahli ijtihad. Ya. Dan ya, coba nih,
semua para ulama harus melalui tingkatan yang pertama semuanya tanpa terkecuali. Ya. Ketika istiqrar madzhab arba'ah, yaitu ketika sudah terbentuknya, sudah dibukukannya fikih madzhab yang 4 para ulama, mereka turun temurun mereka mempelajari fikih dengan metode madzhab. Dan ini tidak heran, kenapa? Karena pendahulu mereka dari kalangan sahabat Nabi SAW, dari kalangan tabi'in dan tabi'ut tabi'in pun mempelajari fikih untuk fokus pada fikih itu dengan jalur bermadhab. Perhatikan perkataan Al-Imam Ali bin Al-Madini dalam kitabnya Al-Ilal halaman 7 sampai halaman 8. Beliau mengatakan bahwasanya lam yakun fi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lahu suhbah yatamadhabuna bimadhabihi wa yuftuna bifatawihi wa yaslukuna tariqahu illa thalatha. Tidak ada di zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka itu memiliki pengikut, yang pengikutnya ini mengikuti bermadhab dengan madhab yang diikuti, madhab dari gurunya. Kemudian yang mereka itu berfatwa atau meminta fatwa dengan fatwa gurunya. Mereka berfatwa dan meminta fatwa dengan sesuai dengan yang diajarkan gurunya. Kemudian yaslukuna tariqahu, mengikuti metodenya dalam apa? Dalam beristidlal, dalam memahami dalil. Illa thalatha, kecuali 3 sahabat. Yaitu para sahabat, maksudnya para sahabat itu dahulu mereka memiliki madhab yang diturunkan kepada murid-muridnya. Tetapi tidak semua ulama dari kalangan sahabat itu memiliki madhab yang diikuti. Yang disebutkan Al-Imam Ali bin Al-Madini itu hanya 3. Ali bin Al-Madini ini adalah gurunya Al-Imam Bukhari. Guru Imam Bukhari seorang ahli hadis yang ternama di zamannya. Siapa yang tidak kenal beliau? Maka kita katakan bahwasanya di zaman sahabat sudah ada bermadhab dengan perkataan beliau. Ali bin Al-Madini ini sebenarnya menukil perkataan Imam Masruq, seorang kalangan tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Beliau mengatakan bahwasanya tidak ada di zaman Nabi SAW yang madhabnya diikuti. Berarti apa? Di zaman sahabat Nabi SAW itu sudah ada madhab yang diikuti. Yaitu beliau melanjutkan illa salah, kecuali 3 sahabat, yaitu sahabat Abdullah bin Mas'ud, yaitu yang ada di Irak. Kemudian sahabat Ibnu Abbas yang ada di Mekah atau yang madhabnya tersebar di Mekah. Kemudian sahabat Zaid Thabit dengan Ibnu Umar, riwayat dari Ibnu Umar ini tambahan disebutkan Al-Imam Ibnu Hazm, dinukil oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, dalam kitabnya Ilham Al-Muwaqqi'in. Jadi kesimpulannya bahwasanya di zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah ada madhab yang mereka diikuti madhabnya, yaitu 3 sahabat senior ini atau tambahan dari Al-Imam Ibnu Hazm 4 sahabat senior tersebar madhabnya. Nah, ini akan kita sebutkan nanti di madkhal insyaallah pada pertemuan berikutnya. Tetapi kita katakan bahwasanya para salaf dahulu itu sudah memiliki madhab yang diikuti, diturunkan kepada murid-murid mereka, yaitu murid para sahabat tabi'ut tabi'in. Di antaranya itu adalah sahabat atau murid dari Ibnu Umar, itu Salim dengan satu lagi, yaitu ada 2 ya, Salim. Kemudian ada 2 ya, anak lupa ya. Kita ketika menurunkan mereka kepada murid-murid mereka, kemudian murid mereka lagi menurunkan kepada muridnya, yaitu para tabi'in sampai kepada Al-Imam Al-Madzhab Al-Arba'ah. Itu panjang lebarnya akan kita sebutkan di madkhal pertemuan berikutnya. Kita katakan jadi kenapa memilih mazhab Syafi'i? Itu pertama karena mereka mengikuti metode gurunya dahulu. Gurunya mengikuti metode gurunya sampai kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sebenarnya mazhab arba'ah itu adalah turunan dari apa? Dari mazhabnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang para sahabat Nabi belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berarti ini adalah metode salaf. Oleh karenanya para ulama itu di seluruh penjuru dunia dari zaman ke zaman mereka tidak tercatat dari kalangan mereka yang dia belajar di awal tanpa madhab sama sekali. Tidak tercatat, satu pun tidak tercatat ya. Anda bisa cari siapa yang tidak bermadhab, itu tidak akan ditemukan. Maka ini kita nasihat untuk pribadi juga kita, kenapa kita belajar madhab ini. Jadi ini masalah metode yang
dipakai para sahabat karena kita itu mengikuti para pendahulu kita dalam belajar agama, diantaranya belajar fikih. Kemudian kalau kita melihat kitab-kitab Tabaqat, kitab-kitab para ulama, yaitu nama-nama mereka disebutkan, setiap mereka ada memiliki madhab, yaitu nama khusus para ulama bermadhab. Dari kalangan Hanafiyah ada kitab nama mereka, siapa saja ulama Hanafiyah dari kalangan Ahlul Hadis, dari kalangan Ahlul Ra'yi. Kemudian siapa saja ulama bermadhab Maliki, bermadhab Syafi'i, bermadhab Hambali, itu ada lengkap kitabnya, nama-namanya lengkap. Itu bukan 100, 200, ribuan jumlahnya. Maka Pak, itu adalah metodenya para ulama yang mereka mengikuti para salaf mereka. Ya, itu diantaranya. Kemudian kenapa fikih mazhab Syafi'i lebih khusus? Karena kita memang berada di negeri Indonesia. Kita tahu bahwasanya para ulama itu dari zaman ke zaman mereka mempelajari madhab, tetapi madhab yang mereka pelajari, mereka mengatakan tidak mengapa bermadhab dengan madhab salah satu dari yang 4 ini. Mau madhab Hanafi boleh, Syafi'i boleh, Maliki, Hambali boleh. Tetapi mereka menyebutkan, dan ini disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, Syekh Shalih Al-Utsaimin, Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Syanqiti, Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti, Syekh Shalih Al-Utsaimin, Syekh Shalih Al-Utsaimin, banyak ya. Jadi mereka menyebutkan bahwasanya sejatinya seorang itu kalau mempelajari fikih hendaknya dia bermadhab, dan madhab yang dipilih adalah madhab yang tersebar di negerinya. Madhab yang tersebar di negerinya. Karena kalau dia mempelajari fikih yang selain madhab yang tersebar di negerinya, mereka akan banyak insidam, yaitu saling bentrok atau saling berselisih, dan itu akan menyebabkan ikhtilaf, perselisihan yang tidak kunjung reda. Maka ini yang dinasihatkan mereka, dan itu adalah pendapat amatul fuqaha, kebanyakannya atau mayoritas para fuqaha. Meskipun mereka tidak membatasi harus, tidak, mereka mengatakan itu yang dianjurkan dan itu yang terbaik, dan itu yang dijalankan fuqaha al-amsar di semua negeri dari kalangan fuqaha. Dan kita lihat seperti di Timur Tengah, di Saudi Arabia, madhabnya madhab Hambali, itu ma'ruf ya. Kemudian metode fatwa juga mereka menggunakan, kebanyakannya menggunakan madhab Hambali, dan terkadang mereka keluar itu pun biasanya masih masuk dalam madhab Hambali. Di Suriah, di Palestina, di Irak, di Mesir, di Sudan, di Mauritania, ya, negeri-negeri Islam, negeri-negeri yang dia jadi rujukan, yang tempatnya para ulama, mereka semuanya mengikuti metode seperti ini dalam berfikih. Bahkan apa Syekh Shalih Fauzan pernah ditanya, Syekh, saya ini belajar fikih Hambali, saya ingin mendalami fikih Hambali, tapi negeri saya itu bermadhab Maliki, ya. Dia kalau tidak salah dari daerah Afrika sana. Beliau mengatakan, Syekh Shalih Fauzan menjawab, untuk apa engkau itu belajar fikih yang berbeda dengan madhab negerimu? Yaitu madhab Hambali, yaitu fikih tersebut tidak digunakan di madhab atau tidak digunakan masyarakat ulama di negerimu. Jangan kau membuat perselisihan, membuat huru hara baru. Belajarlah fikih madhab yang sudah dipakai oleh ulama di tempatmu. Maka itu nasihat Syekh Shalih Fauzan ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga ditanya. Beliau itu ditanya tentang pertanyaan masalah bermadhab. Beliau ditanya, ya Syekh, ba'du thalabatil ilm yabda'una dirasatahum fil fiqh bi fiqhil khilaf. Ya Syekh, sebagian penuntut ilmu itu memulai fikihnya dengan mempelajari fikih khilaf. Ya, bagaimana menurutmu? Maka Syekh mengatakan, apa yang kalian maksud dengan fikih khilaf? Fikih khilaf yang dimaksud adalah khilaf para ulama di kalangan Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Kalau yang kalian maksud itu, maka metode itu adalah doya', metode yang membuang-buang waktu, kata beliau. Ya, doya', bila syak, tanpa ragu-ragu, kata beliau. Maka apa? Maka Syekh mengatakan, jangan metode seperti itu, karena itu akan membuang waktu. Syekh lanjutkan, beliau mengatakan bahwasanya yang bagilahu, sejatinya dia itu memilih salah satu dari madhab tertentu, kemudian dia fahami dan dia matangkan kitab-kitab madhab yang dia pelajari. Kemudian kalau dia suatu ketika dia diberikan Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk memahami dalil, untuk menguasai ilmu-ilmu alat, barulah dia itu membandingkan madhab yang lain. Ya, karena itu dibutuhkan ilmu, dibutuhkan pondasi. Adapun dia langsung memulai, kata Syekh, adapun dia itu memulai langsung dengan fikih khilaf para ulama, dalilnya ini, yang kuat ini, yang lemah itu, di awal dia belajar tanpa ada pondasi, maka itu kata Syekh, kaman alqa nafsahu fil yammi wa huwa la ya'rifu sibahah. Itu seperti orang yang dia menceburkan dirinya ke lautan yang luas,
dia tidak tahu berenang, dia tidak bisa berenang. Ya, hasilnya akan apa? Tenggelam. Karena apa? Fikih para ulama itu yang mereka menjawab satu sama lain, berdiskusi satu sama lain, itu adalah fikih puncak, yaitu sebelum mereka memulai di kitab fikih perbandingan mazhab, membandingkan antara dalil yang ada, mereka sudah menguatkan pondasi dengan salah satu mazhab yang ada. Jadi ini yang bisa kita sebutkan untuk masalah apa? Untuk masalah terkait kenapa kita memilih fikih mazhab Syafi'i. Ya, kita akan lanjutkan masalah selanjutnya, masalah seputar tujuan kenapa kita buat grup ini dan aturan mainnya, sistem pelajarannya. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.